bila kita pergi kubur, kita selalu nampak orang baca Quran kat kubur kan, untuk arwah semua. Akan tetapi saya tak pernah dengar lagi hadis berkenaan baca Quran di kubur dan kisah sahabat pun baca Quran di kubur lah. Kalau ada, Ustaz boleh share sikit tak? Sebab yang saya tahu kisah Sayyidina Uthman yang menangis sampai basah janggut je lah pasal kubur ni kan. Macam sebenarnya ada ke dalam Islam konsep baca Quran di kubur? Tak ada hadis yang menganjurkan bacaan Quran di kubur. So kita ada orang ni dia kata okey, kalau tak ada hadis yang menganjurkan, apa salahnya? Bukannya kita buat salah ataupun kita baca Quran je kot. Dia bila kita kata tak ada, some orang mindset dia akan kata apa salahnya? Aku bukan buat benda yang mengarut, aku baca Quran, dia kata macam tu. Tapi dia ada mindset, dia akan tanya balik, so apa yang Nabi ajar kita? Sebab kita nak buat amalan agama. Bila nak buat amalan agama, kita selalu kita tolak dulu boleh ke tak boleh, tapi kita nak cari what's the best, apa yang terbaik yang dianjurkan oleh agama. So kita cari macam mana Nabi dengan sahabat-sahabat dia dekat kubur, macam mana konteks kita nak buat jariah pada si mati yang menepati apa yang Nabi SAW ajar. So sama orang dia ada mindset tu. Saya nak masyarakat ni dia pergi ke mindset tu. Jangan fikir dulu tak apalah Nabi tak buat, itu kita ambil remeh tau. Seolah-olah kita nak kata Nabi tak sampaikan ataupun tak buat apa yang kita buat ni yang lebih baik yang kita rasa, ataupun kita rasa tak salah ni. Maksudnya kita lebih tahu lah. Macam kita yang lebih tahu daripada Nabi, ataupun macam ada kurang je kat situ. Faham. Walaupun seandainya kita kata boleh sekalipun, tapi Nabi tak pernah buat macam tu. Apa yang Nabi buat? Nabi kalau pergi perkuburan, Nabi bagi salam, Nabi akan doakan selamat, Allah ampunkan supaya diselamatkan daripada azab di kubur, di akhirat nanti. Kemudian Nabi kata kami juga akan menyusul, dan Nabi berlalu pergi. Tapi macam tu je, simple je. Nabi simple. Dan kalaulah kita berpandangan boleh membaca Quran, pahala membaca Quran tu sampai kepada si mati, dalam mazhab Hanbali boleh, mazhab Syafi'i kata tak sampai. Sama orang kata boleh kita sedekahkan pahala bacaan Quran kepada si mati. Dalam mazhab Hanbali setengah mazhab boleh, mazhab Syafi'i kata tak sampai sebenarnya. Oh iya ke? Dalam mazhab Syafi'i kata wala taziru waziratun bizra ukhra. Setiap orang ni hanya pikul apa yang dipikul dia, dan dia tak akan pikul dosa orang lain. Maksudnya Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dengar ya baik-baik ya. Wa qala Syafi'i, Syafi'i berkata, wal ashab, ulama mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun, seandainya mereka bacakan sekhatam Quran maka perbuatan itu baik. Seelok-eloknya kita bacakan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk almarhum nenek, datuk, nenek, adik, segala macam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Makanya kalau baca fikih Syafi'i jangan dibaca menurut orang Hambali. Ini yang jadi masalah. Baca fikih Syafi'i tapi yang jelaskan orang Hambali. Belajarlah mazhab. Ini belajar mazhab tak pernah, tapi ngutip mazhab rajin. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal 676, dialah yang merevisi semua. Qala kata sebulan, kata dirangkumnya semua. Baca kitabnya Raudhatut Talibin, baca kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Itu induk-induk mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i, Syafi'i berkata, wal ashab, mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, mantap, rancak bana, very good. Beranikah mengatakan Imam Syafi'i Wahabi? Mau jebak saya, nggak ada berhasil, kasihan deh lu. Seandainya saya katakan kayak kata Syafi'i tak sampai, oh kalau begitu Syafi'i Wahabi, saya pula mau dijebak, mana bisa. Dr. Zakir Naik mengatakan yasinan tahlilan itu bukan ajaran Nabi, bid'ah. Zakir Naik spesialis perbandingan agama. Kalau dia bicara tentang masalah Kristen, masalah Kristologi, masalah Hindu, oke. Tapi kalau udah dia cerita masalah bid'ah, maka ada yang ahli pula di bidang itu. Nah, jangan semua mentang-mentang dia spesialis jantung, kulit pun tanya juga ke dia. Enggak.
Bersinergi pertanyaan-pertanyaan, apa hukum mengadakan 3740 tentang masalah bid'ah 70 halaman. Saya bahas tentang bid'ah 70 halaman, 444 halaman buku 37, 70-nya tentang bid'ah. Baca pelan-pelan. Tak paham sekali, baca 2 kali. Iqra, makanya diulang 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra warbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Artinya ulang. 3740. Nabi tak ada nyebut, sahabat Nabi tak ada menyebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Abdurrahman, tak ada menyebut. Yang ada menyebut tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang mati itu diuji antara 7 sampai 40 hari. Dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa selama 7 dan 40 hari. Bagi siapa yang mau melakukan, itu dalilnya. Saya buat judulnya bukan tradisi Hindu, karena ada mengatakan itu dari tradisi Hindu Bali. Bukan, itu dari pendapat salaf. Salaf itu yang berbicara. Namanya Imam Atha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhdu. Baca dalam buku 37 masalah populer.